Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan namanya dalam ibadah pada yang indah, minggu yang indah ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dalam hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus pada saat ini hadir tengah-tengah kita, siap memberikan kemenangan, pemulihan, kesembuhan bagi kita.
Yesus pada saat ini ada tengah-tengah kita Bapa. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya agar mataku ada di sini, sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Allah yang begitu melimpah dengan luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur hingga pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Dimana kalau kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan kuat, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau lewat pujian kami dan penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian Engkau layakkan setiap kami jemaat-Mu, layakkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu, sehingga ibadah kami kerjakan pada saat ini boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan mendatangkan berkat kami semua yang hadir pada saat ini. Sehingga kami sepulang dari tempat ini pun Tuhan kami dengan tidak tangan hampa. Tetapi kami boleh membawa pemulihan, kami boleh membawa kesembuhan, kami boleh membawa kemenangan dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, bekerja Roh Kudus, berkaryalah Engkau Roh Kudus pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita patut bersyukur. Kita punya Allah yang seperti Tuhan Yesus. Dia Allah begitu mengasihi kita saudara. Dia Allah sudah rela mati untuk kita, menebus dosa kita, sehingga kita beroleh kebebasan, kita beroleh kemenangan di dalamnya. Jadikan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Mari kita kerahkan segenap kekuatan kita. Kita mau memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan katamu
Tuhan Yesus Allah kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dipersilakan duduk. Haleluya, benar saudara. Mari kita jadikan Tuhan Yesus kekasih dalam jiwa kita. Karena dia Allah yang sudah terlebih dulu telah mengasihi kepada kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus rela mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan menyediakan tempat bagi kita saudara. Kita sangat bersyukur, kita bangga memiliki Allah seperti dia. Mari kita pujikan pujian selanjutnya. Yesus telah bangkit bagi kita. Kita belajar pujian mari. Itu bersama-sama. Yesus telah bangkit bagi kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun bersorak-sorak menyambut datangnya Sang Raja. Kita akan
luar biasa untuk kita saudara. Persilakan duduk. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan persembahan buat Tuhan. Kita pujikan bersama-sama setetes darah Yesus. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia Allah yang begitu peduli akan keadaan kita. Tuhan akan melakukan kepada kita sebagaimana Tuhan melakukan kepada bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel menghadapi laut Teberau, dia memiliki putus asaan bagaimana caranya saya bisa lolos dari kejaran musuh. Di situ Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan membelah laut, memberikan jalan kepada bangsa Israel. Demikian ketika itu juga di padang gurun yang begitu luas, bangsa Israel mengalami keletilesuan, kehausan. Di situ pula Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat, membuat mata air sehingga bangsa Israel tidak haus lagi. Demikianlah kiranya Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, kita pujikan bersama-sama. Kau bukakan jalan di lautan,
pandangku, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan,
senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebab telah terbukti dan nyata dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita, saudara. Dia akan selalu mempedulikan keadaan kita, saudara. Mari kita mau belajar berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dia akan selalu memberikan kita kelegaan saat kita menghadapi suatu masa. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Bapak Sudirman menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hamba-Nya. Tuhan Allah kami yang kami sembah, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setiamu. Engkau memberikan kami berkat kehidupan, kami bersama saudara-saudara kami boleh berbakti, memuji akan nama-Mu dan mendengarkan akan firman-Mu. Semua adalah kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hamba-Mu yang memberikan firman-Mu kiranya urapilah oleh kuasa-Mu yang dari surga. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur sama Tuhan kami yang kami sembah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Kita sudah disegarkan dengan puji-pujian. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari saya undang yang berulang tahun di bulan Desember ini. Yang pertama Bapak Triwibowo, yang kedua Ibu Liana, yang ketiga Bapak Freddy Lukas Iswantoro, yang keempat Saudari Isma Yohana, yang kelima dan enam walaupun jauh kita doakan Ibu Mudayana dan Bapak Chandra Wijaya serta Kristian. Yang kedelapan Ni Gusti Ayu Devi Widya Atmanegara. Mari yang ada boleh maju ke depan. Kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita berdiri sekalian, kita angkat satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih, amin. Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, amin. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Di hadapan-Mu ya Tuhan berdiri anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember ini, maupun jemaat Tuhan yang lain yang jauh dengan kami yang berulang tahun di bulan Desember ini. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang tak terbatas, panjang umur, kekuatan, kesehatan, kehidupan, kekayaan, kehormatan. Terlebih lagi iman yang berharap, iman yang melekat hanya kepada Yesus Kristus.
Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini berdiri di altar-Mu berkat kasih karunia, berkat anugerah yang dari Tuhan. Engkau menyertai perjalanan hidup anak-anak-Mu di ulang tahun mereka masing-masing. Dan Tuhan akan menolong untuk seterusnya. Langkah-langkah yang akan diambil Tuhan beserta dan Tuhan memberkati serta jadikan anak-anak-Mu berkat. Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan di dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember ini. Terpujilah nama-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai mereka yang berulang tahun di bulan Desember ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berulang tahun di hari dan tanggal masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Tuhan tempat perlindungan kita. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Allah kota benteng kita. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mazmur 46 ini disebut sebagai Mazmur perlindungan dan kepercayaan, yang mengungkapkan kehidupan orang percaya yang benar-benar menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Di tengah-tengah keadaan, situasi, dan kondisi yang terus-menerus berubah-ubah ini, bukan menuju kepada kebaikan, justru semakin memburuk. Inilah keadaan dunia yang kita hidupi hari-hari ini. Namun melalui Mazmur 46 ini kita diajar, kita dibimbing, kita dituntun untuk benar-benar menjadikan Allah itu, Tuhan kita Yesus Kristus, tempat perlindungan dan sumber kepercayaan yang pasti. Ya. Dan kita mau melihat terlebih dahulu latar belakang. Latar belakang Mazmur 46 ini, ayat yang pertama dijelaskan, ditulis atau dinyanyikan sebagai sebuah syair dari pencipta yang bernama Bani Korah. Ya. Atau anak-anak keturunan Korah. Nenek moyang mereka, Bapak Korah, bukan Korah-Korah ya, Bapak Korah itu melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Dan mereka dihukum dengan tanah yang terbelah atau bumi yang menganga dan api yang menyambar. Saudara bisa membaca dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 35. Itu nenek moyang dari Bani Korah atau Bapak Korah. Namun keturunan Korah, anak-anak dari Korah tidak melakukan yang sama seperti nenek moyangnya. Ya. Mereka tidak mau melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi anak-anak Korah ini melihat bagaimana nenek moyangnya dihukum oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan melalui pemberontakan terhadap keabsahan kepemimpinan Musa dan Harun. Dan mereka mengambil suatu pelajaran yang indah dan tidak mau melakukan yang sama
dengan nenek moyangnya. Ya. Suatu pelajaran hidup yang patut kita contoh. Mungkin generasi-generasi kita di atasnya itu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Generasi-generasi di atas kita. Namun kita bisa mengambil suatu pelajaran, aku nggak mau seperti mereka. Jadi anak-anak Korah ini memutuskan penghukuman Tuhan atas Korah serta keturunannya. Mereka nggak mau melakukan yang sama seperti nenek moyangnya. Arti dari Korah, Bapak Ibu Saudara, itu gundul atau botak. Arti Korah itu gundul atau botak. Enggak punya rambut lah. Tapi ini arti, bukan secara fisiknya. Dan saya coba mencari tahu kenapa arti nama Korah ini botak atau gundul. Dalam budaya Ibrani, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, Yudea waktu itu memiliki sebuah pandangan bahwa botak atau gundul itu memiliki makna kehampaan atau kehilangan kemuliaan. Maka dari itu anak-anak Korah melihat nenek moyangnya yang dihukum Tuhan, mereka benar-benar ada dalam kehampaan dan kehilangan kemuliaan kemuliaan Tuhan. Dan dalam konteks Korah ini mencerminkan kerohanian yang kosong akibat kesombongan dan pemberontakan. Ya. Bapak Korah melakukan kesombongan dan pemberontakan. Dan kerohanian mereka adalah kerohanian yang kosong. Menjadi botak atau gundul bisa menandakan kehilangan penutup atau covering. Ini dalam budaya Ibrani jangan diterjemahkan secara hurufiah. Oh berarti kalau aku gundul, kalau aku botak, berarti aku kehilangan kemuliaan Allah. Enggak. Bukan diterjemahkan seperti itu ya Bapak Ibu. Namun ini dalam konteks Korah menurut adat, menurut budaya Ibrani. Menjadi botak, Korah itu berarti kehilangan penutup atau covering. Dalam arti rohani menurut teolog-teolog Ibrani, kehilangan penutup sering menggambarkan kehilangan perlindungan Allah. Makanya Bani Korah menulis secara khusus bahwa nenek moyangnya telah kehilangan perlindungan Allah. Namun anak-anaknya ingin mendapatkan kembali perlindungan Allah itu. Dia nggak mau covering penutup kemuliaan Allah. Rohani yang kosong itu terus melekat dalam keturunan Bani Korah. Ya. Dan dalam Mazmur ini keturunan Korah tetap setia kepada Tuhan. Meskipun nama Korah dikaitkan dengan pemberontakan dan kehancuran, namun mereka rindu kasih karunia Allah tetap bekerja dalam hidup mereka dan itu terjadi. Dan keturunannya menulis Mazmur yang indah dan penuh kerinduan akan Allah. Maka dari itu dalam perjanjian lama keturunan Bani Korah, karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka melayani sebagai penjaga pintu gerbang di bait Allah. Mereka punya tugas kalau mau ibadah, mereka buka pintu gerbang gereja atau bait Allah. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Pelayanannya hanya buka pintu bait Allah, selesai ibadah dia tutup lagi. Itu saja. Orang bisa menilai
pelayanan yang enggak penting. Apa maknanya cuma buka tutup pintu saja. Yang keren itu main musik keren. Khotbah yang keren. Apa jadi penerima tamu? Menurut penelitian Kristiani Center, saudara, orang beribadah kepada Tuhan di gereja itu bisa semangat atau enggak, bukan dari pemimpin pujiannya, para singernya, pemain musiknya, choirnya, tamborinya, tapi justru dari penerima tamunya. Kalau penerima tamunya puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah, menunjukkan senyum sukacita, mereka bahagia. Lek penerima tamu ini podo cemberut, saya percaya jemaatnya juga cemberut. Walaupun ini pelayanan sederhana, buka tutup pintu gereja, tempat ibadah bait Allah. Namun selama mengerjakan tugas pelayanan, korang gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Korang gak mau kehilangan kasih karunia Tuhan. Korang gak mau kehilangan hadirat Allah. Gak mau. Walaupun tugasnya di depan jogo pintu, dia mau tetap merasakan kasih karunia Allah. Dia ingin kembali perlindungan Allah yang telah hilang itu muncul dan mereka mendapatkannya kembali. Makanya dia tulis dalam syair lagunya bahwa Allah itu kota benteng, bahwa Allah itu ayat yang pertama tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Korah punya kesaksian yang hidup dan dia mau bagikan seolah-olah ayat yang kedua ini dia mau bagikan kepada kita. Hei, Allah itu loh bagi kita, bagi aku dan kamu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Kami telah merasakan bahwa dia adalah penolong dalam kesesakan yang sudah sangat terbukti. Yang sudah saya alami, yang sudah saya nikmati. Korah bersaksi sedemikian rupa bagi saya dan saudara. Kalau Bani Korah sudah alami, kita pun juga harus alami bahwa Allah kita tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini sudah benar-benar menyaksikan dan benar-benar membuktikan bahwa Allah kita tempat perlindungan, tempat kekuatan kita, sumber penolong dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup ini. Dan kita melihat bahwa ayat-ayat berikutnya menggambarkan keadaan ekstrim yang mengerikan. Disebutkan bahwa keadaan bumi berubah. Ya. Bumi atau dunia kita ini tidak stabil. Tidak stabil. Baik secara alam semesta maupun secara sistem yang bekerja. Tidak stabil. Kalau saudara membaca di internet bahwa para ahli sains ilmu pengetahuan meramalkan bahwa akan ada sebuah gempa megatrust itu ya. Yang nggak bisa diprediksi kapan waktunya dan bisa terjadi. Karena lempengan bumi yang terus berputar, terus bergeser. Dan semakin mendekat satu dengan yang lain. Dan itu dimungkinkan sangat besar terjadi akan ada tabrakan dan menghasilkan gempa yang dahsyat. Yang diperkirakan akan ada beberapa negara yang tenggelam. Ya termasuk Jakarta itu tenggelam. Belanda apa maneh? Belanda negaranya wis di bawah laut. Apalagi. Kita melihat inilah bumi kita. Enggak stabil. Bahkan sistem yang bekerja dalam dunia, ekonomi, sosial, kesehatan,
Semuanya bisa bergoncang. Dan bergoncangnya secara cepat dan tanpa diduga. Waktu istri saya sakit dan diperiksa, dokter mengatakan, Bu, zaman sekarang ini perkembangan penyakit itu dokter katakan semakin cepat dan semakin membahayakan serta mengerikan. Nah, kita melihat itu, ekonomi, sosial, perang, keamanan, semuanya bisa bergoncang. Dan bergoncangnya secara cepat dan tanpa diduga. Di sini dikatakan gunung-gunung goncang di dalam laut. Alkitab memberikan pengetahuan secara spesifik kepada kita bahwa gunung itu bukan hanya muncul di daratan, tetapi juga ada gunung-gunung di dalam laut yang juga aktif, yang bisa meledak atau meledos. Ada. Ya, gunung-gunung goncang itu lambang kekuatan alam yang tak terkendali. Ya. Orang nggak akan tahu bahwa gunung di dalam laut dan penelitian di dalam laut itu hanya masih kecil sekali. Karena sangat ekstrim, sangat berbahaya, diteliti lebih lanjut, lebih dalam lagi. Namun di situ ada gunung-gunung yang aktif, gunung-gunung yang hidup, yang satu kali kelak bisa meletus. Dan ini kalau sampai terjadi, firman Allah mengatakan, memberikan penjelasan kepada kita, ini kekuatan alam yang tak terkendali. Siapa yang bisa mengendalikannya? Namun satu hal yang kita percayai, bahwa Tuhan tetap berdaulat di atasnya. Maka dari itu ketika Bani Korah melihat walaupun bumi ini berubah, alam semesta ini berubah, sistem di dunia ini berubah, Bani Korah dan orang percaya harus menimbulkan sebuah perkataan dan tindakan iman. Bani Korah katakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sangatlah mustahil bagi manusia tidak takut ketika alam semesta ini bergoncang. Ketika sistem dunia ini bergoncang, sangatlah mustahil kita nggak akan merasa takut. Pasti ada ketakutan, ada kecemasan. Kok ya apa lek moro-moro ono lindu gede. Kok ya apa lek moro-moro ono banjir. Kok ya apa lek ono ini, ono ini, ono itu. Namun di tengah-tengah kondisi yang berubah ini, harus timbul sebuah perkataan dan tindakan iman seperti Bani Korah. Sebab itu aku nggak akan takut. Nah, ini yang harus dimunculkan dalam hidup saya dan saudara. Bukan kita larut dalam ketakutan, tetapi kita mampu mengalahkan ketakutan dengan perkataan dan tindakan iman. Aku nggak akan takut. Karena apa? Ayat yang kedua, Allahku itu tempat perlindunganku. Allahku itu kekuatanku. Allahku itu penolong dalam kesesakanku. Ya. Sebagai orang percaya yang menjadikan Allah tempat perlindungan kita, pasti akan tetap yakin dan percaya Tuhan pemegang kendali atas segala sesuatu. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Makanya firman Tuhan mengatakan peran manusia dengan alam itu harus seimbang. Dan kita ditempatkan Tuhan sebagai manusia untuk mengelola alam semesta. Mengelola ini bukan untuk menghabiskan, bukan untuk merusak, tetapi menjaga dan merawat.
Ini tugas kita. Ya, tugas kita. Mengelola dan merawatnya. Mungkin akan bertentangan dengan firman Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bumi semakin penuh, tanah diperlukan. Maka pasti akan ada yang dikorbankan bagian lain dari alam semesta. Namun kita bisa memberikan sumbangsih kita bagi kelestarian alam lingkungan kita dengan baik. Ya. Engkau punya kebun, engkau bisa tanami dan membuahkan hasil. Engkau punya pot, engkau tanami tomat, lombok, bisa membuahkan hasil. Yaitu bentuk sederhana dari kita bisa mengelola alam semesta. Kalau Bapak Presiden kita mencanangkan para guru membuat RPP ya tentang pengawasan dan pengendalian hutan, sudah sejak dulu sudah diajarkan jaga hutan. Belum ada RPP pun sudah diajarkan di mana-mana. Ya, ini sumbangsih kita bisa memberikan sumbangsih kita yang sederhana bagi alam. Ya, seseorang pernah berkata kepada saya, "Ndelok menungso iki yo opo?" Terus dia katakan, "Oh iya aku yo menungso." Manusia ada ternyata lebih banyak untuk merusak segala ciptaan alam semesta. Merusak. Ditemukan ilmu-ilmu yang canggih, alat-alat yang canggih juga merusak. Ditemukan fosil-fosil untuk BBM ternyata menghasilkan polusi yang merusak juga. Makanya anak saya berkata, "Kenapa aku kok nggak boleh hujan-hujanan? Beda zaman papi dulu. Kalau zaman kita dulu masih banyak pohon, belum ada kendaraan banyak, belum ada pabrik-pabrik, bisa dikatakan udara masih fresh, awan masih fresh. Lah sekarang setiap kali panas ada pesawat, 3 jam kemudian sudah hujan. Semua bisa direkayasa, cuaca direkayasa, bukan hanya cinta. Alam semesta bisa direkayasa, cuaca bisa direkayasa. Perubahan-perubahan yang luar biasa. Kita merasakan semakin hari semakin panas suhu di lingkungan kita. Ya, waktu lalu saya ambil peti mati di Om Okto sana, dekat sama Gunung Kawi, tapi panas. Sudah panas. Di Batu apalagi masih dinginan sini daripada Batu sekarang. Bapak Ibu Saudara, kita melihat. Mari kita lanjutkan ayat 3 bagian A. Ayat yang keempat bagian A. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, selain pengertian secara hurufiah, ayat yang keempat ini, ribut dan berbuih air ini, melambangkan sesuatu yang dijelaskan Alkitab. Ya. Kalau saya melihat di Google, di internet, air yang berbuih, laut itu ada 2 penyebab. Yang pertama karena ada angin yang besar di laut sehingga gelombang besar dan menyebabkan air berbuih. Itu angin yang besar. Kemudian penyebab yang kedua mengapa air itu berbuih dalam laut? Karena terkontaminasi, tercemar. Pencemaran lingkungan baik secara alami maupun ulah manusia. Pencemaran lingkungan secara alami karena ada tumbuh-tumbuhan atau hewan atau biota laut yang mati, kemudian membusuk dan tercemar sehingga membuat air itu berbuih. Atau karena ulah manusia,
buang sampah di sungai kan terus ke laut. Kebocoran minyak yang dibawa oleh kapal-kapal pengangkut minyak dan lain sebagainya, saudara bisa beberkan sendiri. Ya. Namun mari kita melihat apa yang Alkitab katakan lebih lanjut tentang air yang berbuih dan ribut ini. Kita lihat dalam Yesaya 17. Yesaya 17 ayat 12 sampai 14. Yesaya 17 ayat 12 sampai 14. Ucapan ilahi terhadap Asyur, wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu, gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Perhatikan, itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Ini berbicara tentang kejahatan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini. Kejahatan mereka digambarkan seperti bangsa-bangsa yang ribut, gaduh. Ributnya, gaduhnya karena pemberontakan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghardiknya. Ketika Tuhan melakukan penghukuman dan kedahsyatan kepada manusia yang berbuat jahat, mereka juga alami kegaduhan dan keributan. Dan lebih lanjut dijelaskan dari ayat-ayat ini menggambarkan kehidupan dunia yang kita hidupi sekarang ini, itu sudah berbuih dan ribut karena kontaminasi atau pencemaran oleh dosa dan kejahatan. Eskalasi jumlah tingkatan kejahatan di dunia yang kita hidupi ini tidak semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Dan gaduh ini saudara, ribut. Inilah dunia kita. Dosa sudah mencemari, kejahatan sudah mencemari manusia. Enggak pandang bulu siapa pelakunya, anak-anak pun sudah bisa. Orang dewasa, pemuda, remaja sampai usia lanjut bisa melakukan kejahatan. Inilah dunia kita Bapak Ibu Saudara, dunia yang semakin hari semakin jahat. Terus kita mau berpedoman pada unsur-unsur dunia yang jahat ini? Atau kita mau menjadi duniawi dengan dunia yang jahat ini? Berbuih airnya, terkontaminasi. Mari kita lanjutkan apa yang dikatakan lagi tentang ribut dan buih air ini. Masih dalam Yesaya pasal 25 ayat yang keempat. Yesaya 25 ayat yang keempat. Yesaya 25 ayat yang keempat. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut. Naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa keributan, air yang ribut, air yang berbuih itu menjelaskan amarah orang-orang yang gagah sombong. Ya, amarah orang-orang yang gagah sombong. Untuk sementara waktu orang yang sombong itu bisa dikatakan berhasil, berjaya. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang yang sombong akan tetap berdiri teguh. Sebab kesombongan itu adalah awal mula dari kehancuran. Makanya ketika Allah menghancurkan kegagahan orang-orang sombong, mereka menjadi marah, enggak terima. Ya. Mereka ribut, mereka memberontak, mereka bikin gaduh. Ya. Kalau engkau ingin berhasil, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau engkau ingin hancur, sombongo. Alkitab jamin itu pasti terjadi. Dan tentunya kita enggak mau sombong ya. Karena kelemahan kita sebagai manusia, saya dan saudara, ketika kita sudah mundak titik, wah, sudah wow, merasa wow, masih mundak titik loh. Apa menelek mundak wakeh. Ya. Kalau kita ini masih sadar kok sebagai manusia. Oh iya, kok aku mulai sombong ya? Segeralah datang kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kok aku mulai sombong ya Tuhan? Kita pasti sadar, pasti merasa. Datanglah kepada Tuhan. Namun walaupun amarah orang-orang yang sombong ini memuncak, kita mau jadikan tempat perlindungan bagi orang percaya. Ya. Kita kembali ke dalam Mazmur tadi, itu penjelasan mengenai lebih lanjut. Ya. Mazmur 46. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkhotbah secara khusus dengan murid-muridnya tentang akhir zaman, satu hal yang disoroti oleh Yesus bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, yang belum pernah terjadi. Dan terjadinya secara global, menyeluruh. Mungkin selama ini kita mendengar berita tentang gempa bumi hanya bersifat lokal. Oh, di daerah sini gempa bumi, di daerah sini enggak. Oh, di Malang sini gempa bumi, mungkin terasanya sampai kemana. Tapi di tempat yang lain enggak. Namun menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, gempa bumi dahsyat akan terjadi secara global. Terjadi secara menyeluruh. Dan Tuhan sudah kasih tahu kita bersyukurnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau keamanan berubah karena deru perang, Yesus sudah ngomong. Kalau kelaparan terjadi di mana-mana, Yesus sudah ngomong. Kalau ada penganiayaan orang-orang percaya seperti di Sudan, Tuhan sudah ngomong. Kita yang enggak dianiaya, setialah. Setialah kepada Tuhan.
Di Sudan mereka rela kehilangan nyawanya demi Yesus. Mereka enggak tertarik dengan tawaran-tawaran yang ada. Lebih baik mati ketemu Yesus dengan kuat imannya. Ini nanti kita akan alami. Kok khotbah hari ini menakutkan ya? Enggak, saudara. Alkitab sudah mencatat. Justru kita bangga, kita bersyukur, kita berbahagia. Kabeh Tuhan sudah katakan. Kabeh Tuhan sudah beritahu. Kita bersyukur, kita bangga. Ya. Gunung itu adalah kekuatan alam yang sulit ditaklukkan. Yang pernah naik gunung ada di antara Bapak Ibu Saudara? Mas Abed, Mas Rio naik gunung. Yang penting bukan gunung-gunung pencobaan ya, atau cari-cari kesusahan. Gunung itu adalah kekuatan alam yang sulit ditaklukkan. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang gunung. Mazmur 121. Nanti kita kembali ke Mazmur 46. Mazmur 121 ayat yang pertama. Mazmur 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Alkitab menjelaskan bahwa gunung sering dilihat sebagai sesuatu yang dapat memberikan pertolongan karena kekuatannya. Sehingga banyak orang yang berharap kepadanya. Gunung bisa berbicara tentang kekayaan. Bukankah itu bisa memberikan pertolongan karena kekuatannya? Uang, jabatan, ketenaran, prestasi, keluarga, dokter atau medis, yang lebih ekstrim pendeta atau gereja, pemerintah, penguasa dan lain-lain. Seringkali kita melihat ini gunung yang bisa memberikan pertolongan. Karena mereka punya kekuatan, punya kemampuan, punya daya, punya kuasa. Makanya saudara, jangan mengkultus individukan pendeta. Jangan mengkultus individukan gereja. Kalau pendeta sudah ditinggikan lebih tinggi dari Yesus itu bahaya. Itu bukan gereja yang hidup. Ya. Jangan kultuskan hamba Tuhan siapapun. Jangan kultuskan kami pendeta-pendeta di sini. Gereja. Wah, gerejaku lebih hebat. Pendetaku penuh kuasa, penuh mujizat. Itu sudah meninggikan lebih tinggi dari Yesus. Satu kali kelak jatuh. Saudara tahu Benny Hinn ya? Benny Hinn hamba Tuhan di Amerika punya karunia kesembuhan. Membangkitkan orang mati. Karena dia terlalu terkenal, prestisius, kemana-mana pakai bodyguard, pakai helikopter. Setelah 43 tahun pernikahan dicerai oleh istrinya. Ya, orang menyanjungnya. Sekarang orang-orang Kristen menghujatnya. Jangan jadikan gunung-gunung yang bisa kita harapkan itu sebagai sesuatu yang dapat menolong kita. Mazmur 46 katakan itu bisa bergoncang. Kalau itu bergoncang, apa yang bisa kita gandoli, yang bisa kita harapkan? Ya. Harap kepada ayat yang kedua, Allah itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan. Daud mendapatkan jawaban, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang sudah saya sebutkan tadi itu ciptaan Tuhan. Kita mau bersandar pada ciptaan Tuhan atau bersandar kepada Sang Pencipta. Ditentukan oleh kita masing-masing. Namun ada kabar baik yang indah buat kita. Ketika semuanya bergelora, semua gunung goncang. Apa yang tidak pernah beralih dari Allah untuk kita. Kita baca Yesaya 54 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Boleh semua bergoncang, namun ada perkara yang Allah kerjakan bagi kita. Yesaya 54 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Inilah bukti kesetiaan Allah. Ekonomimu boleh bergoncang, kesehatanmu boleh bergoncang, dunia boleh bergoncang, tapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu, enggak pernah pergi dari kita. Perjanjian damai, covenant ini antara kita dengan Allah sudah diperdamaikan melalui kematiannya, melalui tubuh dan darahnya. Ini tidak akan bergoyang oleh apapun. Kepercayaan kita bukan ditentukan atau dikondisikan dengan segala apa yang bisa atau sudah berubah, tetapi berdasarkan kepada kesetiaan Allah yang tidak berubah, kekal dan abadi. Inilah kepercayaan kita, iman kita. Kemana kita akan berlari di saat semuanya bisa berubah? Dan siapakah atau apakah yang menjadi tempat perlindungan kita saat ini? Kekayaan kita, ketenaran kita, prestasi, uang kita, jabatan kita, pekerjaan, usaha, bisnis kita, pelayanan kita, gereja kita, pendeta kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak cucu cicit kita. Siapa yang menjadi tempat perlindungan kita? Atau apakah yang saat ini menjadi tempat perlindungan kita? Apakah Allah atau sesuatu yang bisa bergoncang? Allah selalu ada dan hadir untuk menolong. Dia datang untuk memberikan perlindungan, keselamatan dan kedamaian. Kuasa Allah sempurna dan itu sudah pasti menjadi kemenangan bagi kita. Dan dia tidak akan gagal menyelamatkan orang-orang yang mengasihi dia. Allah bukan sekedar tempat untuk mendapatkan ketenangan sesaat. Dialah perlindungan kekal kita dan bisa memberikan kekuatan dalam segala keadaan. Jangan jadikan Allah tempat perlindungan yang sesaat. Saat kita butuh, saat kita perlu, saat kita kepepet, kita datang kepada Tuhan. Saat kita enggak perlu, enggak kepepet, enggak butuh, kita tinggalkan Tuhan. Karena merasa sudah tercukupi, tersedia semuanya. Jangan jadikan Allah tempat perlindungan, ketenangan yang sesaat. Tapi kekal untuk selama-lamanya. Dia beri kekuatan dalam segala keadaan. Walaupun bumi bergoncang, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama-sama.
Mazmur 62 mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, dialah kota bentengku, tempat perlindunganku. Aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ya. Dan Mazmur 71 ayat yang ke-7, aku adalah tanda ajaib bagi orang yang berlindung pada Tuhan. Kita ingat satu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Amin. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Engkaulah Allah di hidup kami. Di hidup tidak ada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau
sembah Engkau, ku sembah Engkau. Yesus, kami akui pada pagi hari ini bahwa Engkaulah Yesus, satu-satunya Allah dalam diri kami, yang kami pegang, yang kami percayai, yang kami andalkan, yang kami harapkan di tengah segalanya yang berubah semakin buruk ini, Tuhan. Selamanya walau dunia kami takkan tergoyahkan, semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, kami pun juga tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi, ku sembah Engkau. Oh haleluya, hidup akui bahwa Dialah satu-satunya yang berdaulat atas kita. Haleluya, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau. Mari para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Ibu Gembala angkat dalam doa, haleluya. Ibu Gembala nanti angkat dalam doa. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, kami bisa beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang menguatkan iman setiap kami, anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam segala keadaan hidup kami. Baik suka, baik duka, kami percaya Engkau Allah tetap melindungi kehidupan kami semua. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus mampukan kami untuk tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Urapan Allah terus mengurapi kehidupan hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Sucikan, layakkan kami, ampuni setiap salah, dosa, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali, bukan dengan barang fana, ambil dengan iman dan percaya kita.
jemaat yang lebih layak ini, boleh angkat tangan. Jalan hidupku kita berdiri bersama-sama. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita makan setelah dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan dengan penuh iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kanan kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami mau minum dengan percaya dan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, mari kita bersyukur. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus, apa yang kekal itu, yang abadi itu, yang stabil, yang tak tergoncangkan, bersatu dalam hidup kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, semua telah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Biar kami terus selalu bersatu dengan Engkau. Kami selalu melekat dengan Engkau. Kami tetap tinggal di dalam Engkau. Sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Gelas bisa dikumpulkan. Kita jalankan korban persembahan yang kedua. Angkat satu pujian, bahwa Tuhan juga gunung batuku.
bahwa Dia kota benteng kita. Oh, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku yang gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, Tuhanku. Amin. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Kami menyerahkan setiap korban persembahan kami yang pertama, yang kedua, 1/10 yang kami kerjakan, maupun dana Natal. Tuhan menilik dari tempat maha tinggi. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, bahwa melalui persembahan ini ekonomi kami sesuai janji firman-Mu diberkati Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian untuk persiapan Natal, Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu ibadah kaum pria, ya hari Rabu ibadah kaum pria jam 6 sore, hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu. Minggu siang kita beribadah jam 8 pagi. Jadi tanggal 14 dan tanggal 21 Desember kita beribadah dimajukan jam 8 pagi. Ya, Tuhan memberkati. Pengumuman tambahan sebentar sore jam 5 Natal di GAB Segenggeng. Jemaat bisa mengikutinya. Yang sulit kendaraan bisa charter mobil. Ya, dengan biaya kontribusi 15.000. Ya, yang mau charter mobil bisa menyampaikan kepada kami siapa-siapa yang mau mengikuti nanti sore jam 5. Hari Sabtu tanggal 13 Desember undangan Natal di GPDI Bendo. Hari Sabtu jam 3 sore. Silakan jemaat yang mau menghadiri. Kemudian Minggu tanggal 14 Desember undangan Natal di GPDI Kesamben jam 10 pagi. Yaitu undangan Natal yang masuk. Kemudian Bapak Ibu Saudara, organisasi GPDI meminta kolekte ekstra untuk bantuan bencana alam di Sumatera. Dan kita akan adakan kolekte ekstra ini pada minggu yang ketiga. Saya sudah meminta izin kepada Bendahara Tamborin, kolekte ketiga yang biasa kita kerjakan di minggu ketiga dialokasikan untuk bantuan ini. Ya, jadi Bapak Ibu apabila ada berkat lebih bisa memberikan lebih. Berapapun yang terkumpul nanti itu yang kami setorkan atas nama GPDI Tunggul Permanu ke sinode atau pimpinan GPDI yang ada. Jadi kita kerjakan minggu tanggal 21 di kolekte yang ketiga itu. Jadi untuk Tamborin dialokasikan untuk bencana alam rekan-rekan kita yang kesusahan di Sumatera sana. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita, ya. Tuhan memberkati setiap yang melayani, Tuhan memberkati. Tidak terasa kita sudah di bulan yang terakhir tahun 2025. Percayalah Tuhan tetap beserta dengan kita dan kita tetap beserta dengan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita
pada pagi hari ini. Mari kita nyanyi lagu baru ya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kita akui sampai detik ini kita melihat karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Dia setia, Kau setia dalam semua rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna. Oh, haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Engkau menyegarkan setiap kami ya Roh Kudus saat pagi hari ini. Atas umat-Mu di tempat ini ya Bapa, berkati kami semua dengan berkat-berkat Allah yang tak terbatas. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu setia, yang menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup ini. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, kami punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Berkati aktivitas jemaat-Mu setelah ini, bahkan di waktu-waktu yang mendatang. Tuhan beserta, menyertai, membuat berhasil dalam segala sesuatunya. Dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam segala aspek apapun. Tuhan beserta senantiasa. Berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka. Doa kami di waktu mendatang mereka boleh ada bersama kami. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan senantiasa ya Tuhan.
Berkati dalam perjalanan kami pulang, Tuhan menyertai tiba di rumah dengan segala selamat. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah memimpin, memberkati ibadah kami siang hari ini. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, serta penunjukan belas kasihan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Pulanglah dengan penuh kemenangan, mujizat, anugerah, kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah atas hidup kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.